Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan semua, buku kali ini yang akan kita bahas adalah buku tentang Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sudah dikenal kaum muslimin, namun kisah hidupnya rada jarang dibahas di tengah-tengah kita. Namun terlebih dahulu simak yang satu. Ini Fatimah Zahra, teladan abadi maha wanita, adalah buku terjemahan dari kitab Fatimah Az-Zahra Sayyidatun Nisa yang disusun oleh The Ahlul Bait World Assembly. Penerjemahnya adalah Zayadi. Diterbitkan oleh penerbit Al-Huda pada tahun 2008. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Pada bagian yang pertama tentang keteladanan Fatimah Zahra dalam Al-Quran. Bagian kedua tentang kehidupan Fatimah Zahra bersama ayah dan ibunya, bersama Rasulullah SAW dan ibunda Khadijah Al-Kubra. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, tentang Fatimah Zahra setelah wafat Rasulullah SAW sampai dengan akhir hayatnya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari bagian itu. Bagian yang pertama tentang keteladanan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang 4 perempuan suci di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Aisyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Keempat perempuan itulah perempuan-perempuan suci di dalam Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat keutamaan Fatimah Az-Zahra di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah SAW dengan pernikahannya dengan Khadijah Al-Kubra. Fatimah Az-Zahra juga istri dari Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, dan juga ibu dari putra Rasulullah SAW, Al-Hasan dan Al-Husain. Bab pertama, bagian pertama dari buku ini menjelaskan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan keteladanan Fatimah Az-Zahra di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah dalam surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang tentu kita semua hafal dari kalangan kaum muslimin. Nah, asbabul nuzul ayat ini banyak diceritakan di dalam tafsir. Misalnya Fakhrul Razi, penulis tafsir, menceritakan tentang asbabul nuzul ayat ini. Sewaktu ketika ada seorang sahabat, ya, pada
As bin Wail ya, berkata musuh Rasulullah SAW ya, berkata kepada pemuka Quraisy bahwa Rasulullah SAW tidak mempunyai keturunan dan keturunannya akan terputus. Al-Abtar ya. Lalu turunlah ayat ini. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah menganugerahi karunia yang banyak. Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar diterjemahkan pertama adalah telaga ya, yang kelak nanti para pecinta Rasulullah SAW ada telaga Al-Kautsar yang apabila airnya diminum orang tidak akan menderita kehausan untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Dan yang kedua bermakna kenikmatan yang banyak. Jadi menurut mufassir bahwa As bin Wail yang menuding bahwa Rasulullah SAW itu tidak punya keturunan lagi setelah anaknya yang dari Maria al-Qibti Ibrahim wafat, maka dianggap tidak mempunyai keturunan dan keturunannya terputus. Maka turunlah ayat ini untuk membantah itu, bahwa Allah memberikan nikmat yang banyak melalui Sayyidah Fatimah, karena dari rahim Sayyidah Fatimah kemudian lahirlah para pemimpin suci dan zuriat yang kita kenal sampai hari ini, yang jumlahnya jutaan di dunia. Dan dalam tradisi masyarakat kita dikenal sebagai habaib, yang ada dua gelarnya. Yang satu Sayyid misalnya, keturunan dari Imam Hasan, dan Syarif seperti Syarif Hidayatullah, keturunan dari Imam Hasan ya. Kalau Sayyid dari keturunan dari Imam Hussein. Nah, itulah sebab pertama ayat Al-Quran tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ayat yang kedua yang menjelaskan adalah tentang keutamaan dari Sayyidah Fatimah adalah dalam surat Al-Insan ya, surat Ad-Dahar. Para ulama menjelaskannya. Dalam buku ini dijelaskan tentang asbabun nuzul dari Imam Hasan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Imam Hasan dan Imam Hussein sakit keras ya. Lalu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menjenguk mereka. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Imam Ali alaihissalam, wahai Abul Hasan, alangkah baiknya jika engkau bernazar untuk kesembuhan putramu. Ali, Fatimah dan Fidah pun bernazar untuk berpuasa selama 3 hari. Jadi waktu itu Imam Hasan dan Imam Hussein sakit keras. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan kepada keluarga Imam Ali dan Sayyidah Fatimah untuk berpuasa, bernazar untuk berpuasa untuk kesembuhan Imam Hasan dan Imam Hussein. Lalu keluarga itu bersama Fidah juga pembantunya melakukan puasa selama 3 hari. Nah, ketika mereka kemudian Imam Hasan dan Imam Hussein itu sembuh ya. Kemudian Imam Ali ingin berbuka, dan untuk berbuka beliau meminjam 3 sok gandum kepada Sam'un Khaybari, seorang Yahudi, Simon Khaybari. Sayyidah Fatimah kemudian menggiling gandum lalu membuat 5 roti sesuai dengan jumlah mereka. Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Fidah ya, asistennya, dan Imam Hasan dan
Imam Hussein. Pada hari pertama ketika rodih itu sudah dihidangkan di dalam piring dan mereka bersiap untuk berbuka, tiba-tiba seorang pengemis datang menyapa, "Assalamualaikum ya ahlul baiti Muhammad. Saya orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Saya lapar," katanya. "Berilah saya makan. Niscaya Allah akan memberi kalian makan di surga. Akan memberikan kalian hidangan di surga." Nah, mereka pun, Imam Ali, Fatimah, kemudian memberikan roti yang telah terhidang. Nah, tidak ada lagi yang dapat mereka makan pada malam itu. Kemudian mereka hanya berbuka dengan seteguk air. Nah, pada hari yang kemudian, pada hari kedua, begitu juga di saat suatu sore menjelang buka puasa, makanan sudah terhidang, tiba-tiba ada ketukan di depan pintu. Seorang yatim berdiri di ambang pintu dalam keadaan yang lapar dan berkata, aku lapar," katanya. "Perutku melilit. Aku mengharap makanan. Adakah makanan?" Lalu makanan itu pun diberikan kepada anak yatim itu. Dan mereka juga berbuka dengan seteguk air. Nah, pada hari yang ketiga, esok harinya, mereka pun berpuasa. Tapi kemudian datang juga seorang tawanan berdiri di hadapan mereka yang juga dalam keadaan lapar dan mengharap budi baik dari mereka untuk memberi makan. Dan mereka, Imam Ali, Fatimah, dan Fido, memberikan makanan itu kepada tawanan yang lapar. Nah, esoknya pada hari yang keempat, di pagi hari, Imam Ali alaihissalam menemui sang Nabi sambil menuntun Hasan dan Hussein. Nabi memandang tubuh mereka yang tampak gemetar, seperti burung menahan lapar. Lalu beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh pemandangan ini menyedihkan hatiku." Beliau lalu mengajak Fatimah, menjumpai Fatimah. Nah, putri Nabi sedang berada di mihrabnya ketika ingin dijumpai. Kulit perutnya hampir menyentuh punggungnya. Kedua matanya terpejam. Hati Rasul terenyuh tak terperi. Lalu sang Jibril pun turun menyapa, "Angkatlah putrimu, wahai Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengucapkan salam bagi Ahlul Bait alaihissalam." Jibril lalu membacakan surat ini, Al-Insan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asbabun nuzul yang kedua dari ayat ini yang menjelaskan tentang keutamaan dan keteladanan. Sikap ini kemudian di dalam tasawuf dikenal sebagai al-ithar, altruism, sikap yang mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan orang-orang miskin, kepentingan anak yatim dan tawanan, ketimbang kepentingan pribadi mereka sendiri. Inilah keagungan dan keluhuran akhlak dari Ahlul Bait Nabi. Dan tentu ada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam sebagai perempuan suci di dalam keluarga itu.